Selamat datang pada pertemuan pertama pada mata kuliah Materi Kurikuler Biologi SMP PB 4526. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari dan membahas mengenai organisme dan keanekaragaman. Untuk mendukung aktivitas pembelajaran yang akan kita laksanakan, mahasiswa diharapkan terlebih dahulu mendownload inisiasi yang telah disediakan, serta bisa mengambil sumber belajar, baik dari buku, jurnal, internet, maupun hasil diskusi dengan teman-teman. Capaian pembelajaran umum. Setelah mempelajari modul 1 kegiatan belajar 1, 2, dan 3, mahasiswa mempunyai kemampuan untuk menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan organisasi kehidupan, keanekaragaman makhluk hidup, serta konsep dan miskonsepsi pada organisme dan keanekaragaman. Capaian pembelajaran khusus. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mempelajari beberapa aspek terkait dengan organisme dan keanekaragaman, yaitu sebagai berikut. Menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan organisasi kehidupan, menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup, menjelaskan konsep dan miskonsepsi pada organisme dan keanekaragaman. Selamat berjumpa kembali saudara mahasiswa. Sesi 1 akan membahas materi pembelajaran tentang organisme dan keanekaragamannya. Materi dapat Anda pelajari pada modul 1, PB 4526, Materi Kurikuler Biologi SMP. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada sesi 1 ini adalah, mahasiswa dapat 1. Menjelaskan organisme dan organisasi kehidupan. 2. Menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. 3. Menjelaskan konsep dan miskonsepsi pada organisme dan keanekaragaman. Makhluk hidup dan keanekaragaman makhluk hidup merupakan dasar-dasar dalam mempelajari konsep-konsep yang berkaitan dengan makhluk hidup. Untuk memahami mengenai ciri-ciri makhluk hidupnisme, dilakukan dengan merujuk pada ciri-ciri hidup yang dimiliki manusia, yang meliputi bernapas, makan, bergerak, mereaksi rangsang, tumbuh, dan berkembang biak. Tubuh makhluk hidup sesungguhnya tersusun atas sel, baik itu makhluk hidup yang hanya satu sel, ataupun makhluk hidup yang banyak sel. Makhluk hidup di bumi ini sangatlah beragam. Keberagaman tersebut diakibatkan karena adanya variasi spesiasi evolusi adaptif dan adaptasi. Dan dengan hal tersebut, maka pelestarian keanekaragaman makhluk hidup juga perlu dilakukan. Dalam proses pembelajaran, untuk menghindari miskonsepsi mengenai organisme dan keanekaragaman, guru hendaknya memperhatikan konsepsi awal dan miskonsepsi yang mungkin ada pada tiap siswa. Dengan hal tersebut, guru hendaknya merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan pengalaman bagi siswa untuk dapat membuat siswanya mempertimbangkan konsepsi yang dimilikinya. Pemahaman mengenai makhluk hidup organisme merupakan dasar dalam mempelajari biologi. Makhluk hidup memiliki karakteristik yang akan membedakannya dengan makhluk tidak hidup. Dalam mempelajari mengenai ciri-ciri makhluk hidup, merujuk pada ciri-ciri yang dimiliki manusia, yang meliputi bernapas, makan, bergerak, mereaksi rangsang, tumbuh, dan berkembang biak. Pada organisme terdapat organisasi kehidupan, yaitu sel yang terdiri atas bermacam-macam organel yang menjalankan fungsi tertentu. Tubuh makhluk hidup tersusun atas sel, baik itu makhluk hidup bersel satu ataupun bersel banyak. Sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama membentuk jaringan. Jaringan selanjutnya membentuk organ. Dan dari sistem organ tersebut akan membentuk satu organisme yang utuh. Terdapat banyak analogi konseptual yang berubah pada pembelajaran. Terkadang siswa menggunakan konsep tersebut untuk belajar fenomena baru. Variasi pertama terhadap perubahan konsep yang terjadi disebut dengan asimilasi. Seringkali, konsep siswa saat ini tidak memadai untuk memungkinkan dia memahami beberapa fenomena baru dengan baik. Dengan hal tersebut, maka siswa akan kembali melakukan perubahan terhadap beberapa konseptual atau yang disebut dengan akomodasi. Silahkan mengkaji materi pembelajaran ini lebih lanjut. Buatkan peta konsep atau rangkuman materi yang dapat memudahkan Anda belajar. Selamat belajar, semoga sukses!